dan seizin Bapak Ibu, kita membuka acara Infos Training Penguatan Kompetensi Guru telaah akan permasalahan pendidikan dalam konteks satuan pendidikan menengah atas, dengan ucapan dan sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyatakan sudah dibuka secara resmi. Semoga kegiatan ini senantiasa dimudahkan, dilancarkan, senantiasa mendapat rahmat, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebelum saya memberi sambutan, saya minta tolong bagikan kertas kosong. Tolong bagikan kertas kosong. Jadi semua harus ada, dapat. Termasuk kepala sekolah, termasuk ketua MKPS, termasuk protokol. Yang tidak termasuk banyak pengawas binanya dengan banyak. Karena bocor soal. Ya, semua dapat. Iya. Ya, termasuk yang baru datang, kasih kertas. Ini free test. Bapak Ibu, petunjuknya tidak usah ditulis nama. Tidak usah tulis nama, tidak usah tulis identitas. Pertanyaannya seragam, ya, pertanyaannya seragam, dan menjawabnya tidak usah meniru. Iya, jawaban sendiri. Ya. Karena tidak ada di nama identitas, maka jangan makin khawatir akan diketahui seperti apa jawaban, karena tidak ada di nama mata. Jadi itu. Baik, sudah siap menjawab soalnya? Baik, termasuk kepala sekolah dan ketua MKP. Tidak ada di nomor satunya, karena memang hanya satu nomor. Barusan ini ada yang pretest di ketua MKPS. Iya. Pertanyaannya Ibu ini tidak usah ditulis soalnya, langsung jawab saja. Jadi, pertanyaannya bunyinya begini. Tolong Bapak Ibu menggambar pemandangan. Menggambar pemandangan langsung. Waktunya 3 menit. Menggambar pemandangan. Iya. Silakan. Menggambar pemandangan. Menggambar pemandangan. Ya, gambar lagi. Baru selesai kumpul. Ya, silakan yang sudah kumpul Bapak, Ibu. Yang sudah. Silakan dibantu Bapak Ibu yang sudah selesai kumpul. Silakan dikumpul Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Ya. Yang terlambat ini agak lama karena ulang tahun kemarin. Setelah ulang tahun Ibu Ratna. Baik, Bapak Ibu. Hasil menggambar tak sudah dikumpul. Saya tidak membuka-buka, tapi saya bisa memperkirakan hasil menggambar pemandangan tak ini 90% ada gunung. Jadi saya tidak lihat 90% lebih ada gunung, ada matahari, ada jalanan, ada rumah, ada laut, ada burung, ada pohon, sekitar itu 90% lebih.
Di? Nah, sekarang apa pelajaran yang kita bisa petik dari hasil menggambar ini? Ya, satu, senang lihat yang indah. Kira Bapak Ibu yang Bapak Ibu sebagian besar gambar ini itu sudah seperti ini sejak kita SD dulu. Bayangkan sejak kita SD dulu, konsep ketika menggambar pemandangan selalu ada gunung dua, ada matahari, ada jalan, ada rumah, ada pohon, ada burung. Dari SD dulu, termasuk saya. Bayangkan konsep menggambar pemandangan sejak dulu sampai sekarang, asal orang bicara pemandangan, gunung, matahari. Padahal di mana ada dua gunung di Takalar, yang diantaranya ada matahari. Nah, itu salah satu bentuk kegagalan mengajar, menggambar sejak dulu karena orang disuruh menghayal. Iya, dan andai siswa yang mau dites seperti ini juga seperti itu. Inilah salah satu substansi yang mau kita bahas hari ini. Telaah akar permasalahan pendidikan. Ada apa ini di Iya, bayangkan Bapak. Kenapa bisa seperti ini? Karena guru tak dari dulu sampai sekarang barangkali kalau menyuruh siswa menggambar selalu konsepnya pemandangan. Tidak pernah memberikan ruang kepada siswa untuk menggambar bebas. Tidak pernah. Dan dulu kalau kita disuruh menggambar pemandangan, kalau tidak ada unsur dua gunung, ada matahari, ada jalan, ada laut, ada rumah, ada pohon, tidak bagus nilainya. Ini yang kekurangannya, inilah kegagalan guru dulu. Mudah-mudahan tidak sampai sekarang. Ya, tidak pernah diberi ruang kepada anak untuk berekspresi. Ya, sekarang pendidikan berpusat pada siswa, bukan lagi di guru. Jadi tidak boleh lagi guru seolah-olah lebih pintar dibanding siswa. Ya, pengajaran, pembelajaran berpusat pada siswa. Ya. Jadi tidak usah saya periksa ini, akan jadi kenangan. Bijil. Ya. Inilah salah satu substansi yang mau Bapak Ibu bahas hari ini. Ada apa dengan permasalahan di dunia pendidikan? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan ada 6 hal. 6 tambah 1. Ada 6 hal yang mesti jadi titik fokus. 1, manajemennya. Yang kedua, profesionalisme gurunya. Yang pertama manajemennya, yang kedua profesionalisme gurunya, yang ketiga adalah isi dan arah kurikulumnya. Yang keempat, inefisiensi. Yang kelima, administrasi yang amburadul. Yang keenam, KKN. Ini problematika pendidikan sekarang. Oke. Ada 6. Manajemennya. Kepala sekolah sekarang itu bukan lagi guru yang diberi tugas tambahan. Kepala sekolah sekarang adalah manajer. Kepala sekolah itu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen di sekolah. Jadi semua orang di sekolah harus melaksanakan fungsi-fungsi manajemen itu. Mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ya. Kemudian kepala-kepala perpustakaan, laboratorium dan lain-lain, sampai ke wali kelas, semua harus melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Inti dari manajemen adalah mencapai satu tujuan, mencapai tujuan bersama melalui perantaraan orang lain tanpa tekanan dan paksaan.
Jadi kalau hadir di sini dan merasa dipaksa untuk hadir, maka kepala sekolah gagal dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Kalau ada guru yang merasa dipaksa untuk divaksin, maka ada yang tidak beres di dalamnya. Karena itu tadi, inti dari manajemen adalah mencapai tujuan bersama melalui perantaraan orang lain, ya, tanpa tekanan dan paksaan. Sekarang Bapak Ibu banyak sekali program prioritas Pak Gubernur yang dilaksanakan di sekolah, mulai literasi Al-Quran, ya, salat berjamaah, menanam pohon, menanam toga. Ini toga ini baru 3 hari lalu saya tahu ini melalui Pak Ketua IPKPS. Tanaman obat keluarga. Ada caranya meningkat di pasti toga, tanaman obat keluarga. Mestinya TOK, tanaman obat keluarga. Aneh toga, bukan kenapa dia toga ditanam. Mana toganya dulu? Kalau orang di wisuda. Toga, kemudian smart school, kemudian kebersihan WC, toilet, guru siswa, ya, musala masjid. Pemanfaatan masjid, musala untuk ibadah. Pencegahan radikalisme di sekolah, vaksinasi, dan beberapa hal yang lain, pencegahan obat-obatan terlarang. Alhamdulillah kita kalah melalui informasi dari Pak Ketua MKPS, tidak ada yang pernah menggunakan obat-obatan terlarang narkoba. Yang ada itu penggunaan obat-obat yang memang dilarang lalu dia gunakan. Apa itu? Obat anjing gila. Harusnya obat anjing gila dilarang dikonsumsi oleh manusia, lalu siswa konsumsi. Harusnya untuk menambal ban sepeda, naisap dia, jadi obat-obatan terlarang untuk orang dia gunakan. Itu program prioritas Gubernur ini substansinya adalah jelas, membentuk akhlakul karimah yang baik, membentuk karakter siswa yang baik. Karena sekarang ini memang ya sangat mendasar untuk dibenahi akhlakul karimah dan akhlak siswa ini. Ada orang mengatakan, Pak, sudah sangat berubah zaman. Saya bilang zaman tidak pernah berubah. Yang berubah manusia. Sekarang dengan era IT, teknologi yang sangat cepat, yang di-share, ada di YouTube, di grup-grup kita kalah cepat dibanding konten-konten hoax. Nah, inilah yang mesti kita harus benahi. Dan terkait dengan telah kurikulum ini, sempat tadi saya bincang-bincang dengan salah seorang guru, informasinya ini informasi baru dan sangat vital. Ada beberapa orang di SMA 5 kelas 12 nih Pak, nah tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Bayangkan, bisa dibayangkan? Saya tidak bisa membayangkan. Bayangkan kelas 12, ya, kelas 12, berarti sudah 3 tahun di SMA, di SMP 3 tahun, di SD 6 tahun, 12 tahun nih belajar, kurang lebih belum bisa membaca, bisa menulis. Nah ini dia ini. Kalau di Goa dulu iya pernah ada program SKTB, sistem kelas tuntas berkelanjutan. Tidak ada istilah tinggal kelas dulu. Tapi sekarang mungkin bisa dari bahwa parah ini, parah. Nah, ini ditekankan dan bisa jadi ini tidak hanya di SMA 5. Nah ini tantangan Pak Pengawas Bina dan Ketua MKPS. Ini harus didata dan dicari. Nah ini dia ini akar masalahnya ada apa? Karena kalau dikatakan karena pandemi COVID belajar daring, ini kan baru 2 tahun terakhir. Berarti memang ini gagal dari SMP, gagal dari SD. Barangkali harus dirumuskan kembali, masuk SMA, SMK atau masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya harus tes baca, tulis dan literasi kalau perlu ini.
SMA Bajing, kami memang lakukan tes masuk, tes baca Al-Quran, termasuk tes membaca, termasuk tes buta warna dulu. Lalu yang tidak tahu literasi Al-Quran itu kita pisahkan, ada datanya, dan mereka diberi pendampingan dari kita kerjasama dulu dengan UIN dampingi siswa yang tidak bisa baca atau literasi Al-Quran itu. Yang tidak bisa membaca haruslah ada pendampingan dari sekolah. Tidak berarti bahwa yang tidak bisa membaca lalu tidak boleh masuk, tidak. Karena tugas sekolah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak ada sekat suku, agama, ras antar golongan di sekolah. Tak boleh ada perlakuan yang berbeda antara suku, agama, ras, agama antar golongan. Tidak ada. Karena tugas kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini yang mesti dicari akar masalahnya. Bayangkan kalau sudah kelas 12 SMA tidak tahu baca tulis. Jadi guru tadi itu katanya, saya mendikte Pak, saya mendikte, kemudian kenapa ada anak ini tidak menulis? Nah itu. Jadi lewat mana dulu SD SMP-nya? Ini parah. Ditanya katanya, lalu tugas-tugasmu selama ini karena belajar daring dan temanku yang bikin copy paste. Ini dia ini. Ini salah satu akar permasalahan. Di samping Bapak Ibu bisa bicarakan seperti apa model, teknik, strategi pendekatan dalam pembelajaran di era pandemi ini. Ini apa yang dilakukan hari ini oleh SMA Negeri 5 Takalar ini sangat substantif, ini sangat vital karena terkait dengan salah satu indikator peningkatan kualitas pendidikan, yakni kompetensi guru. Kompetensi guru profesional. Itu dua. Yang ketiga, isi dan arah kurikulum. Maksudnya apa? Sekolah sekarang harus berpikir anak tamat ini akan kemana? Kalau SMA dipersiapkan untuk lanjut ke perguruan tinggi umpamanya, nah, ya saya singgung salah satu program Bapak Gubernur kita adalah seberapa banyak nanti siswa yang lanjut ke perguruan tinggi, baik melalui SBMPTN maupun SNMPTN atau jalur mandiri. Tapi akan dilihat itu. Kalau nantinya kurang dari SMA 5 umpamanya, dan akan dilihat secara keseluruhan di Takalar, siapa yang paling kurang meloloskan siswanya masuk ke perguruan tinggi, salah satu indikator penilaian, dievaluasi kepala sekolah. Ya. Tentu kalau kepala sekolah dievaluasi, gurunya juga akan dievaluasi. Kan begitu. Makanya saya pernah sampaikan di rakor kepala sekolah, bentuk tim pendamping siswa yang mau lanjut ke perguruan tinggi. Bentuk tim pendamping. Dampingi anak-anak kita. Dari sekarang buatkan format tanya. Nanti kalau tamat bagikan semua ke siswa, kemudian ada pilihan setelah lulus akan lanjut atau tidak lanjut. Kalau yang lanjut, ada lagi pertanyaan lanjutan. Rencananya mau ke perguruan tinggi mana? Selanjutnya masuk ke pertanyaan selanjutnya, akan memilih jurusan apa? Protokolnya hebat tahu, panitianya juga hebat, bapak ibu gurunya juga hebat. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sambutan